pembahasan kelas E akan mempresentasikan mengenai mikroba tanah dan perannya. Anggota kelompok kami yang pertama ada Aulia Isni, kemudian Dua Adelia, kemudian ada Muhammad Intang, kemudian Talita Alia, dan saya sendiri Aiza Putri. Yang pertama itu adalah pengantar. Mikroorganisme di tanah merupakan berbagai jenis makhluk hidup mikroskopis yang di dalam tanah. Mereka berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah, mendaur ulang nutrisi, serta mendukung proses dekomposisi bahan organik. Tanpa kehadiran mikroorganisme ini, kehidupan lingkungan tanah tidak akan berjalan dengan optimal. Kemudian yang kedua ada habitat mikroorganisme. Yang pertama ada agregat tanah. Agregat tanah sendiri merupakan gumpalan tanah yang terdiri dari partikel-partikel tanah yang diikat bersama oleh bahan organik dan mineral. Kemudian yang kedua ada pori tanah. Mikroba tanah hidup di dalam pori-pori tanah, yaitu ruang-ruang kecil di antara partikel tanah yang memungkinkan air dan udara mengalir. Yang ketiga ada rhizosfer. Rhizosfer adalah daerah sekitar akar tanaman yang kaya akan nutrisi dan mikroba tanah. Mikroba tanah di rhizosfer berperan dalam meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang keempat ada biofilm atau permukaan partikel tanah. Mikroba tanah dapat membentuk biofilm di permukaan partikel tanah, yaitu lapisan tipis yang terdiri mikroba dan bahan organik. Biofilm memungkinkan mikroba tanah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan meningkatkan aktivitas metabolisme. Terakhir adalah bahan organik. Mikroba tanah hidup di dalam bahan organik, yaitu sel-sel tanaman dan hewan yang telah membusuk. Bahan organik menyediakan nutrisi dan energi bagi mikroba tanah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah peran mikroba tanah secara general. Mikroorganisme tanah mendatangkan keuntungan apabila kehadirannya berperan di dalam mikroorganisme tanah sebagai pengurai, yaitu dekomposisi bahan organik yang menguraikan bahan organik seperti sisa tumbuhan, hewan, ataupun sampah organik menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti asam amino, gula, dan nutrien yang dapat diserap oleh tanaman, yang akan menghasilkan humus dan meningkatkan struktur dan kapasitas tanah. Setelah itu adalah siklus unsur hara, yaitu mikroorganisme juga berperan dalam siklus biogeokimia, yaitu memobilisasi unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium agar lebih tersedia bagi tanaman. Selanjutnya adalah perbaikan struktur tanah. Mikroba tanah membentuk biofilm dan agregat tanah yang stabil sehingga meningkatkan kapasitas tukar kation dan mengurangi erosi. Struktur tanah yang baik memudahkan penetrasi akar dan sirkulasi udara. Pengendali patogen. Beberapa mikroorganisme bertindak sebagai agen biokontrol yang dapat menghambat patogen tanaman sehingga menurunkan kebutuhan pestisida kimia dan menjaga kesehatan tanah. Dan agen penting dalam pengolahan sampah organik serta mendukung kesuburan tanah. Selanjutnya ada Selanjutnya ada jenis mikroba tanah. Yang pertama ada bakteri seperti Rhizobium dan Actobacter yang berperan dalam fiksasi nitrogen yaitu dengan mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang kedua ada fungi atau jamur seperti Aspergillus dan Mycorrhiza yang dapat membantu dekomposisi bahan organik menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Yang ketiga ada Actinomycetes yang dapat menghasilkan antibiotik alami yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba patogen lain di tanah dan menguraikan bahan organik kompleks seperti selulosa dan kitin. Yang keempat, ada alga seperti Nastok sp dan Anabaena sp yang dapat melakukan fotosintesis sehingga membantu produksi oksigen di tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik. Dan yang terakhir ada protozoa seperti Amoeba proteus dan Euglena sp yang berperan sebagai predator mikroba lain seperti bakteri sehingga membantu menjaga keseimbangan populasi mikroba dan mendaur ulang nutrisi dalam rantai makanan mikroba di tanah. Baik, selanjutnya itu ada proses mikroorganisme, yaitu alur aktivitas mikroorganisme di tanah masuknya bahan organik. Nah, jadi tanah yang kita lihat sehari-hari itu sebenarnya penuh kehidupan gitu kan. Karena kita kan nggak bisa lihat sebenarnya kan. Di dalam itu ada jutaan mikroorganisme yang bekerja tanpa henti. Tuh.
Nah, prosesnya tuh dimulai saat bahan organik seperti daun gugur, sisa tanaman, terus bangkai hewan masuk ke dalam tanah gitu. Nah, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur langsung bergerak untuk menguraikannya sebagai dekomposer. Nah, setelah itu mikroba melanjutkan tugasnya dengan mendaur ulang unsur hara. Nah, mereka mengubah bentuk hara yang tidak tersedia menjadi bentuk yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Contohnya itu ada bakteri Rhizobium, tadi telah dijelaskan oleh saudari Ale. Terus itu dia tuh mengubah nitrogen dari udara menjadi amonia. Nah, selanjutnya itu mikroorganisme ini juga membantu membentuk struktur tanah. Mereka menghasilkan zat-zat perekat yang menyatukan partikel tanah nih. Jadi tanah itu tuh lebih gembur, terus mudah ditembus akar, terus lebih kaya akan oksigen. Nah, menariknya lagi nih banyak mikroba hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Misalnya tuh membantu tanaman menyerap fosfat dan air lebih efisien. Tuh. Nah, yang terakhir ini mikroba juga bertindak sebagai pembersih lingkungan nih. Mereka bisa mengurai polutan seperti pestisida dan bahkan menghasilkan antibiotik alami yang melindungi tanaman dari penyakit. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman, tanpa mikroorganisme, tanah tidak akan subur. Nah, terus tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi, mereka adalah pekerja kecil yang sangat besar perannya. Seperti itu. Terus selanjutnya ada contoh lokasi pertumbuhan mikroba di dalam tanah. Yang pertama itu Rhizobium, itu berlokasi di akar tanaman leguminosa. Contohnya itu ada kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, terus kedelai. Terus selanjutnya ada Azospirillum, itu di rhizosfer atau di daerah sekitar akar tanaman. Contohnya itu seperti jagung, gandum, padi. Terus yang ketiga ada Trichoderma, itu lokasinya ada di tanah di pertanian gitu atau di kompos dan serasa tanaman. Lalu yang terakhir ada Bacillus subtilis, itu lokasinya berada di tanah, air, dan permukaan sekitar tumbuhan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Itu yang pertama ada ilmu tanah, modul dasar ilmu tanah, dan yang kedua adalah dari Yuli Prianto dengan judul Mikroorganisme Tanah sebagai sumber belajar mikrobiologi dan kembangannya bagi manusia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.